Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada kali ini bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, saya mendapatkan kiriman video ya untuk saya tanggapi. Ini sebenarnya di luar konteks ya, ajaran Alkitab ya, tetapi ini video ini di-share ya oleh banyak orang. Katanya untuk kampanye khilafah ya, ditegakkan di Republik Indonesia. Jadi katanya dengan khilafah ya, tegak di Indonesia, maka Indonesia itu bisa lebih damai, bisa lebih baik, bisa hidup lebih maju, tidak ada koruptor. Ya. Jadi mereka secara masif membuat video-video ini ya, dan mengatakan bahwa solusi yang terbaik dari sebuah pemerintahan ya, Indonesia adalah khilafah. Nah, teman, saya coba melihat videonya dan isi apa yang mereka kampanyekan. Ini sedikit lucu dan aneh gitu loh. Ya, sangat tidak ada ini apa logikanya yang disampaikan itu. Mungkin hanya orang-orang yang ya terlalu fanatik, bodoh yang bisa mempercayainya. Gitu. Nah, coba kita ini lihat ya videonya lebih dahulu. Ya, saya akan coba putar. Apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak di Indonesia, maka semua agama selain Islam akan tetap boleh hidup damai. Semua akan diberi kebebasan untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Mereka tidak akan dipaksa untuk masuk Islam. Lalu, apa masalahnya? Nah, coba Anda perhatikan. Pertama dibilang kalau khilafah ditegakkan, semua akan diberi kebebasan untuk beragama ya. Untuk meyakini agamanya semuanya. Jadi apa masalahnya dia? Loh, sekarang aja kita udah bebas beragama. Kenapa kita harus menegakkan khilafah baru menunggu adanya kebebasan beragama? Nah, bukankah khilafah itu adalah sistem ya, hukum pemerintahan yang dasarnya pakai kitab suci satu agama gitu. Nah, bagaimana bisa adil untuk menerapkan itu kepada semua umat agama lain? Nah, coba Anda dengarkan di sini lagi ya, ulang sekali lagi ya coba ya. Jika khilafah tegak di Indonesia, maka semua agama selain Islam akan tetap boleh hidup damai. Semua akan diberi kebebasan. Nah, sekarang aja kita udah damai. Justru dengan adanya kampanye-kampanye ya, kelompok yang mau menegakkan hukum satu agama ya, dan memaksakan semua kehendak itu, hukum itu kepada semua agama, jadi ribut gitu. Nah, kenapa harus khilafah? Sekarang udah bagus-bagus, ngapa perlu diperjuangkan? Sekarang aja udah kita bebas beragama baik-baik, justru dengan adanya ya Pancasila, negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar negara kita yang kita tegakkan, kita semuanya hidup baik kok. Kenapa kita harus kembali ke khilafah? Itu logikanya kok gimana? Gitu. Coba dengarkan lagi. Untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Mereka tidak akan dipaksa untuk masuk Islam. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak di Indonesia, maka pendidikan bahkan kesehatan akan digratiskan untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena kesehatan dan pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat dan juga merupakan kewajiban bagi seorang khalifah untuk melayani rakyatnya. Lalu apa? Nah, coba pikir ya. Untuk menggratiskan pendidikan, kesehatan, apa segala macam itu butuh duit, bos. Ya. Untuk melakukannya semua itu butuh duit. Negara kita ini, kalau diterapkan dengan sebuah sistem ya satu warna seperti itu, apakah investor-investor itu mau masuk?
Apakah orang-orang itu yang mau dagang, jualan, pengusaha-pengusaha itu mau investasi ya dengan sistem pemerintahan khilafah? Sekarang saja dengan adanya ya demokrasi, kita sudah berusaha, pemerintah ya, sudah berusaha untuk menggait investor datang, masih nanti diprovokasi, oh ini dari inilah, dari negara A lah, negara C lah, wah nanti mau menjajah lah, mau apalah. Banyak demo-demo. Bagaimana? Saya kadang tuh mana ya solusinya? Kalau khilafah tegak itu bisa gratis gitu. Bisa semuanya bisa jadi ya menikmati semuanya dengan gratis. Bagaimana? Mau dapat dari mana? Cara pengelolaannya gimana? Coba lihat negara-negara lain yang pakai sistem dengan satu warna hukum khilafah ini. Apakah maju? Ya. Nah, cobalah pikir ya. Masalahnya, jika khilafah tegak di Indonesia, Jika khilafah tegak, maka hukum Allah akan diterapkan secara kafah atau menyeluruh. Tidak ada lagi perzinahan. Nah, hukum Allah akan ditegakkan secara menyeluruh. Anda bisa bayangkan. Jadi pakai hukum, ya, kitab sucinya, syariat sistemnya, semuanya ditegakkan semuanya pakai sistemnya, ya, secara menyeluruh. Bagaimana bisa maju? Ya, tidak menghargai kebebasan. Nah, tidak ada lagi apa? Coba ya. Tidak ada lagi perzinahan, riba, miras, kesirikan yang terjadi secara terang-terangan seperti hari ini. Ya ampun, bos. Apa sih definisi perzinahan sih? Apa definisi perzinahan coba? Kalau kawin kontrak banyak-banyak istri itu enggak zina. Kalau yang zina itu sistemnya bagaimana? Gitu. Riba, bunga. Mau pakai apa? Balas jasa. Sama aja bagi keuntungan. Cuma namanya aja beda. Miras, kesyirikan. Aduh, saya kadang bingung. Tidak ada lagi riba. Tidak ada lagi miras. Dan tidak ada lagi kesyirikan yang secara terang-terangan seperti hari ini. Dan tidak ada lagi umat muslim yang meninggalkan sholat dengan bangganya. Semua akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, wah, tidak ada. Emangnya semua muslim jadi sholat dipaksa? Jadi kadang tidak ada lagi orang yang bisa meninggalkan sholatnya. Berarti dalam sebuah negara dipimpin secara diktator dong. Semua orang mau sholat dipaksa gitu. Semua orang mau beragama, mau apa, ada di dalam suatu kontrol. Ini justru timbul masalah kalau orang beragama, kalau orang beribadah, ya itu dipaksa. Orang beribadah itu kepada Tuhannya, kepada Allahnya, ya sukarela. Dia memang tahu bahwa ini baik dijalani, dia lakukan. Bukan di dalam sebuah ya hukum aturan yang dipaksakan oleh pemerintahan. Kita beragama itu bebas. apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, maka tidak akan ada lagi penista agama. Seperti Abu Janda, Denny Siregar, Bu Sukma, dan Muwafiq. Nah, Anda bisa bayangkan nih, dia langsung sebut nama. Jika khilafah tegak, tidak akan ada lagi penista agama seperti Abu Janda. Bagaimana Abu Janda bisa dibilang nista agama? Apa definisi nista agama? Denny Siregar, Bu Sukma, apa nih, Muwafiq, Gus Muwafiq ya. Bagaimana bisa dibilang menista agama? Mereka menyampaikan suara hatinya, hati nuraninya, kebenaran, apa yang mereka anggap, ya, pendapat mereka, pandangan mereka, apa yang mereka anggap itu lah yang benar. Kita saling menghargai, toleransi antara umat beragama. Bagi mereka ini penista agama. Anda bisa bayangkan kalau khilafah tegak, orang-orang seperti ini mau diapakan sama mereka? Padahal kita tahu, ya, Abu Janda Muslim, Denny Siregar Muslim, ya, semua yang disebut Muslim.
Dibilang penista agama, apanya yang dinistakan agama mereka? Cuman berbeda pandangan. Coba kita dengar lagi. Khilafah dengan sistem hukum Islamnya akan menindak tegas para penista agama. Islam pun akan mulia dan agama lain tetap dihormati. Anda bisa bayangkan, bagaimana agama lain bisa dihormati? Orang yang beragama Islam sendiri seperti tadi disebut Abu Janda, Denny Sirega, Muwafiq, Bu Sukma, apa segala macam, ya. Itu aja dianggap penista agama. Apalagi yang agama lain. Bagaimana bisa dihormati? Ini tidak masuk logika, akal sehat. Ya. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, ya, terutama orang-orang Kristen, Anda perhatikan bahwa kampanye-kampanye, ya, melalui media sosial bahwa khilafah harus tegak, harus berdiri di NKRI, apa segala macam, ya, secara masif sedang bekerja sampai saat ini. Bahkan ya, orang-orang agamanya sendiri pun ya, dianggap sebagai penista. Saya bingung, apa definisi penista? Kalau misalnya ditegakkan khilafah, orang-orang yang agama sendiri pun begitu mau ditangkap, dieksekusi, bagaimana nanti kita yang beda agama, ya, tidak bisa menghargai beda pandangan. Coba lihat negara Afghanistan, ya, Iran, apakah bisa maju dengan sistemnya khilafah? Ya. Nah, jadi sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berpikir akal sehat, ya, bahwa negara yang benar, negara yang baik itu adalah negara yang diperintah, diatur, ya, dimanage, ya, itu adalah sistem negara yang demokrasi, di mana rakyat semuanya boleh bersuara, ya, memilih wakilnya untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, dan setiap warga negara bebas beribadah, melakukan, ya, apa yang menjadi, ya, kewajiban agamanya masing-masing. Nah, beda pandangan, beda iman, beda penafsiran itu bukanlah sebuah penistaan, tapi itu adalah sebuah, ya, pemikiran, sebuah hasil dari manusia yang memiliki kebebasan untuk berpikir, bebas untuk menafsirkan, yang Tuhan berikan kepada kita melalui akal budi yang kita miliki. Itulah maka kita membaca, kita mengetahui, sehingga kita bisa menyimpulkan apa yang akan kita percayai. Bukan berarti kita, ya, menganggap setiap orang yang beda pandangan dengan kita dianggap penista agama. Setiap orang yang tidak setuju dengan kita mau kita habisin, mau kita tegakkan hukum, mau penggal tangan lah, penggal kepala lah, apa segala macam. Ini ngaco, gitu. Ya. Jadi bagi semua, ya, rakyat Indonesia, saya pikir Anda perlu, ya, orang-orang baik, orang-orang yang mencintai negara Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari ribuan pulau, budaya, ya, dan kepercayaan, keyakinan dari setiap pulau berbeda-beda. Ya, kita harus menghargai dan menghormati itu. Ya. Tidak bisa kita menyamaratakan semua harus satu warna hukumnya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi kita harus terus bersuara, berjuang agar di Indonesia ini tetap terpelihara keberagamannya, solidaritasnya, toleransinya, saling hormat menghormati antara satu agama dengan agama yang lain. Baik, bersama saya John Sung, Jesus my Savior.